Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Sistriani dari Prodi S1 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari panggul. Panggul terdiri dari bagian yang keras yang terbentuk dari tulang dan bagian yang lunak yang terbentuk dari otot-otot dan ligamental. Pada bagian panggul keras dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian atas disebut dengan pelvis mayor atau panggul besar, sedangkan pada bagian bawah disebut dengan pelvis minor atau panggul kecil. Panggul terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha os coccyx kanan dan kiri, 1 tulang kelangkang os sacrum, 1 tulang pungging os coccygeus. Pangkal paha terdiri dari 3 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Ketiga tulang itu ialah tulang usus os ilium, tulang duduk os ischium, dan tulang kemaluan os pubis. Yang pertama itu ada tulang usus os ilium, tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan tulang yang tebal disebut crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca menonjol disebut spina iliaca anterior superior. Spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang lagi, yaitu spina iliaca anterior inferior. Sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat tekik yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Pada os ilium terdapat lajur linea innominata atau linea terminalis yang menjadi pembatas antara panggul besar dan panggul kecil. Yang kedua itu ada tulang duduk os ischium. Terdapat di sebelah bawah tulang usus, pinggir belakang berduri. Disebut dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal yang disebut tube ischiadicum. Selanjutnya yang ketiga itu ada tulang kemaluan os pubis. Terdapat di sebelah bawah dan sebelah depan tulang usus dan duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam panggul yang dinamakan pramen obotarium. Tungkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior os pubis. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior os pubis. Inferior kanan dan kiri membentuk sebuah sudut yang disebut dengan arcus pubis. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantara persendian yang disebut dengan
sacroiliaca. Articulation sacroiliaca hubungan dengan jaringan pengikat yang lain dari tulang kelangkang, tulang pangkal paha kanan dan kiri dihubungkan oleh simfisis pubis. Yang selanjutnya itu ada tulang kelangkang, os sacrum, berbentuk segitiga, melebar ke atas, meruncing ke bawah, kiri dan kanan dari garis tengah nampak 5 buah lubang yang disebut dengan biromina sacralia anterior. Dari garis tengah terdapat cuat-cuat duri, yaitu crista sacralis. Tulang kelangkang berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang bagian atas dari sacrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan disebut dengan promotorium. Selanjutnya itu ada tulang tungging os coccygeus atau tulang ekor, berbentuk segitiga dan terdiri atas 3-5 ruas yang bersatu. Baiklah, selanjutnya itu ada bidang panggul. Yang pertama itu panggul atas. Pintu atas panggul, batas atasnya yaitu promotorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior, ois pubis, pinggir simfisis pubis. Biasanya 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, ukuran menyerong. Yang selanjutnya, ukuran muka belakang. Dari promotorium ke pinggir simfisis pubis disebut dengan conjunctavea dengan ukuran 11 cm. Conjuncta diagonalis dapat diukur dengan jari yang melakukan pemeriksaan dalam dengan ukuran 12,5 cm. Selanjutnya, ukuran melintang. Ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus dengan ukuran 12,5 cm. Ukuran menyerong dari articulation sacroiliaca ke tubul pulusidicum dengan ukuran 13 cm. Yang kedua itu ada luas panggul. Bidang luas panggul pertengahan simfisis ke pertemuan os sacrum 2 dan 3 sekitar 12,75 kali 12,5 cm. Dalam persalinan tidak mengalami kesukaran. Bidang luas panggul terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antar luas sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakang. Jarak antara pertengahan simfisis ke pertemuan perantara luas sakral 2 dan 3 dengan ukuran 12,75 cm. Ukuran muka belakang. Dari pinggir bawah simfisis ke sakrum 1 dan 2 dengan ukuran 11,5 cm. Ukuran melintang
jarak antara pertengahan kedua acertabulum dengan ukuran 12,5. Yang ketiga, bidang sempit panggul. Tepi bawah simfisis menuju spina ischiadica sekitar 11,5 kali 11 cm. Bidang ini terdapat setinggi pinggir bawah simfisis kedua spina ischiadica dengan memotong sakrum 1-2. Ukuran melintang. Jarak antara kedua spina ischiadica dengan jarak 10 cm. Diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan spina ischiadica dengan ukuran 5 cm. Jarak kedua spina 10-11 cm. Yang keempat, pintu bawah panggul. Ukuran muka belakang pinggir bawah simfisis ke ujung sakrum 11,5 cm. Ukuran melintang antara tuba ischiadicum kiri dan kanan 10,5 cm. Diameter sagittalis pos ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang 7,5 cm. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari bagian anatomi dan fisiologi panggul. Lebih dan kurang, terima kasih.